Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita berangkat menuju Jalan Poros Malino, tepatnya di Goa, di Desa Dusun Pangajiang. Kita mau masuk lewat ini Karyango. Ada papanya ini guys. Kalau terus baru ke Pangkep. Kalau belok kanan kita menuju lewat Karyango. Jadi Karyango Maros ini Kostrad, dia tembusnya ke Goa. Nah, di sini juga perumahan saya di dalam sini ya. Sombong amat. Perumahan Bumi Tahfiz Madani. Nah, jadi kalau mau dekat Goa, dekat Makassar, nah, di dalam boleh. Perumahan yang kami rencanakan ingin bangun di dalam sudah tahap izin-izin UKL UPL-nya. Nah, di prinsip ya, itu pengganti izin prinsip karena ukurannya tidak sampai 5 hektar. Kita masuk guys. Jadi acara ini acara takziah malam ketiganya beliau almarhum yang ada di sana. Kita akan berangkat lewat sini, jalur yang paling dekat lewat sini. Jadi kita tembus menuju jalur Moncoloy, pokoknya lewat sedikit tidak dapat Tompok Bulu ya, tapi Moncoloy saja. Moncoloy Bulu baru belok kiri ke sana Patalasang. Perjalanan agak terlalu jauh guys. Nah, saat ini kita sudah berada di daerah Tanra Lili, sudah melewati daerah Mandai. Nah, pokoknya masih perjalanan masih jauh. Kita nyantai-nyantai aja dulu. Nah. Jadi di samping saya ini adalah asisten presiden. Namanya adalah Samsir. Beliau masih muda, masih berjaka, masih mau dipromosikan. Yang mau silahkan merapat. Masih jomblo dia. Nah, Samsir, mukamu mana? Nah, Samsir. Ini Ustaz, yang saya tanyakan ini, Ya. mengapa di zaman sekarang ini harus ada yang namanya takziah? Karena di zaman Rasulullah itu tidak ada yang namanya takziah. Takziah. Jadi begini ya, takziah itu sudah ada sabdanya baginda Rasulullah yang menyampaikan man a'adza musaban falahu mithlu ajrihi. Siapa yang datang hibur orang yang tertimpa musibah, Allah akan berikan pahala sama dengan pahalanya orang yang tertimpa musibah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini hadis sahih, ada di dalam sahih Imam Muslim, ada dalam hadis sahih Imam Muslim. Jadi hadis ini sahih. Nah, ini salah satu dalil yang menguatkan tentang bertakziah. Akar katanya juga takziah azah ya'izu. Tadi disebutkan man azah, siapa yang hibur, azah ya'izu, itu akar kata daripada ta'ziatan. Jadi silakan bertakziah, tidak ada masalah. Takziah itu bagus, sangat bagus sekali, kita hibur keluarganya. Cuma di zaman Rasulullah itu tidak ada takziah semacam ceramah-ceramah, tidak ada. Sebab juga yang mau diceramai para sahabat, coba pikir makin baik-baik. Kalau sahabat Rasulullah mau diceramai, ya Allah,
sudah kenyang dia dengarkan ceramah dari Rasulullah. Ya. Artinya sudah banyak sekali ayat-ayat Allah yang dihafalkan sampai 30 juz apa kan. Kalau kita ini memang wajar untuk diceramahi karena juz yang dihafal paling juz alpukat, juz melo, ya, juz jeruk, juz mangga. Itu lagi sering diceramahi nama si ya masih bagaimana gitu ya sesuatu. Makanya harus sering diberikan pencerahan lah. Lagian juga kalau kita mendengarkan ceramah, belajar dengan ceramah, satu ayat kita pelajari dengan dalam ceramah, dengan mendengarkan ceramah, ta'limut ta'lim, tauziah, kultum, kuliah, terserah antum, itu bagus. Artinya la anta gadu fa ta'allama ayatan min kitabillah, tidak rugi orang yang keluar dari rumahnya melangkahkan kaki lalu belajar satu ayat dalam Al-Qur'an. Dengan mendengarkan ceramah, dengan mendengarkan tauziah, mendengarkan kuliah 7 menit, khairu min ibadati sanatin. Allah akan menjadikan ibadahnya terbaik selama setahun. Subhanallah. Kan itu bagusnya ya. Kenapa biasa ada orang mengatakan, kenapa mesti ada makan-makan di rumah orang mati? Padahal Rasulullah sudah bersabda, jangan makan di rumah Ja'far. Ya jelas, memang benar. Karena kita tahu juga harus ada alasan kenapa sehingga Rasulullah bersabda seperti demikian. Ya karena Ja'far itu orang miskinnya miskin, sehingga dia dijuluki dengan nama bapaknya orang miskin. Nah, itu Ja'far, karena saking tidak ada makanan di rumahnya. Makanya Rasul menyampaikan kepada sahabatnya, jangan makan di rumah Ja'far. Nah, itu maksudnya ya. Jadi kalau kita umpama dipanggil begini, tiba-tiba ada disiapkan air putih, disiapkan kue, masa tidak dimakan guys? Anu enak itu guys. Innal mubazzirina kan ikhwana syayatin. Orang mubazir temannya syaitan. Nah, yang salah itu kalau tidak disiapkan apa-apa dia minta bungkusan. Nah, itu namanya Columbus. Kelompok bungkus-bungkus. Jadi seperti itu ya Samsir ya. Dengarkan baik-baik bahwasanya silakan bertakziah. Ya, kita juga kan tidak mau makan di rumah orang mati, siapa juga yang mau makan di kuburan. Tapi kalau ini kan rumah orang berduka cita, silahkan. Yang penting jangan merepotkan. Kalau bisa kita yang datang bawa apa-apa untuk memberikan hiburan, memberikan semangat kembali kepada orang yang berduka ini atas meninggalnya keluarga, kerabat, orang yang dicintainya. Nah, itu jadi seperti demikian itu. Mungkin seperti kita datang bawakan kue, kita datang bawakan makanan, baru kita hibur dengan cara berceramah, membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Itu bagus sekali. Pertanyaanmu bagaimana? Sudah puas dengan pertanyaannya tadi? Jawabannya juga puas. Sudah puas ya? Jadi silahkan. Yang tidak mau bertakziah juga tidak masalah. Yang mau bertakziah janganlah saling melarang, itu intinya. Karena perbedaan mazhab di antara kita itu harus saling dipahami. Ada bagusnya kita juga bertakziah, kita hibur ini kembali keluarga yang ditinggal oleh keluarganya. Itu semua bagusnya. Artinya kita juga bisa saling memaafkan. Tapi sekarang kan musim pandemi, harus jaga jarak, pakai masker kalau bisa. Ini ada masker biru. Nah, mana maskermu kau? Ah, ini ada maskernya. Kayaknya mau dikasih penutup wajah ini. Pakai cadar saja. Nah, jadi silahkan. Tidak ada lagi saling menyinggung antara satu sama lain. Masalah hal seperti ini ya, masalah takziah atau tidak bertakziah. Jangan saling menyalahkan. Oh, kamu kenapa bertakziah? Padahal takziah tidak ada zaman Rasul. Sama dengan khutbah Jumat berbahasa Indonesia, tidak pernah dilaksanakan di zaman Rasul. Kalau kita mau berbicara masalah hal yang baru dalam ibadah,
Di zaman Rasul tidak ada yang namanya khutbah Jumat berbahasa Indonesia. Tapi kenapa kita masih mau melakukan khutbah Jumat berbahasa Indonesia? Artinya Islam ini tidak merepotkan kita selama di dalam garis jalur. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menjadikan agama ini mudah, bukan untuk mempersulit kita. Jadi silahkan, jangan kita saling baku sliding, baku tekel ya. Gimana? Syamsir ini Ustadz juga, Al-Hafizul Quran, subhanallah. Tapi dia saat ini sudah menjadi kameramen saya, luar biasa. Jadi kita latih anak-anak ini supaya bisa pandai teknologi, informasi, komunikasi, pandai Al-Quran, tidak ketinggalan zaman. Kalau nanti dia tamat dari madrasah kan, ya bisa juga jadi YouTuber ya. Nah, coba Samsir, mana kamu Samsir? Samsir malu-malu lagi. Jangan malu-malu Samsir. Jadi itu tadi ya. Biasa baca Al-Quran kalau ada orang mati, Samsir. Iya, alhamdulillah. Biasa juga. Di pesantren itu. Kenapa di pesantren dibacakan Al-Quran? Sholat gaib. Orang luar panggil kita mengaji. Oh, panggil mengaji ya. Ya. Sebenarnya itu yang masih menjadi polemik di tengah masyarakat ya, tengah umat. Bahwasanya doa kita tidak akan pernah sampai kepada orang yang mati. Wah, ini paling parah ini. Parah. Maksudnya parah bagaimana ya? Doa ini, andaikan doa tidak sampai kepada orang mati, ya untuk apa kita sholat jenazah begitu? Sholat jenazah juga tuh kalau ada orang mati. Iya sih. Nah, sedangkan di takbir dan ketiga kita baca doa. Yang dibaca itu doa. Bukan yang lain. Yang dibaca doa. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Nah, itu ciri-cirinya hu. Kalau laki-laki yang meninggal, yang disolati laki-laki itu hu. Kalau yang disolati perempuan ha. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Kalau bencong bagaimana Samsir? Kalau bencong mati disolati bagaimana? Nah, bacanya he. Allahumma ghafirlah he. Warham he. Wa'afi he. Bos tengah mati bencong kalau mati ya. Nah, jadi itu silahkan, tidak ada masalah. Jadi itu tadi hehe bercandaannya, mau coba bercanda. Jadi silakan kita berdoa, mau bacakan Al-Quran silakan. Ayat yang disebutkan itu menjelaskan bahwa doa kita tidak akan pernah didengarkan oleh orang mati. Memang benar, karena kita berdoa bukan untuk memperdengarkan orang mati, tapi kita berdoa semoga Allah mendengarkan dan mengijabah doa kita, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ampunan, keringanan dalam segala situasi yang dilewati oleh orang yang telah meninggal dunia ini di dalam alam kubur. Nah, itu yang dimaksud ya. Oke guys, jadi sekian dulu, kita lanjut perjalanan. Nah, ini di depan. Di depan. Lokasi Anda saat ini, kita di mana ya? Jadi kita ingin berangkat menuju toko Barokah yang kita titik, karena disinilah titik yang akan kita datangi. Oke, toko Barokah di mana ya? Oh, tombol Parigi. Ini toko Barokahnya Parigi. Wow, masih kayaknya agak. Ini di depan. Ke arah barat daya. Oh, Google ngomong ya, Google. Ngomong Google. Dalam terus. Oh, jauh juga ya. Oh, ini jalan poros menuju Malino, guys. Jadi kita agak maju sedikit. Pegang dulu, guys. Merekam kita. Setelah 500 meter, belok kiri.
ini. Jadi saat ini jalan agak rusak sedikit. Pokoknya jalanannya agak berkembung-kembung begitu. Ya, mulai ada kerusakan karena diakibatkan hujan deras kemarin. Dan di sini jalur untuk lewat dari Maros berangkat menuju ke Malino. Saya belum pernah lewat sini kalau dari Makassar ke Malino. Yang jelasnya dari Maros ke Malino itu lewat sini. Di sini agak parah. Ini jalannya guys, parah. Parah banget. Bagaimana Samsir? Parah? Parah sekali. Tidak mau muntah Samsir? Tidak. Kalau mau muntah kita singgah di masjid dulu. Kayak
Kayaknya kita harus sholat maghrib di jalan ini guys. Tapi kita cari dulu penjual bakso. Ya, jual makan ringan lah, ringan dan berat-berat. Ya inilah perjalanan dakwah. Beginilah kalau kita pergi berdakwah, tidak kenal yang namanya medan, tidak kenal yang namanya perjalanan, tahu jalurnya. Saking goyangnya ini kartu top up jatuh guys. Saya kira jatuh dari langit, ternyata jatuh dari atas sini. Karena kita berada di pematang sawah, kita melewati jalur pematang sawah ini, jadi memang tanahnya tidak labil ya. Artinya kalau sudah datang musim hujan ya tentu tanahnya ini semakin melebar, apalagi dijalani oleh kendaraan-kendaraan besar seperti mobil truk ini guys, mobil truk yang mengangkut pasir dari bilik-bilik, mengangkut sertu dari bilik-bilik, dan mengangkut berbagai bahan material dari bilik-bilik. Jadi memang Goa itu pasirnya terkenal dengan pasir bilik-bilik ya, karena pasirnya itu mengandung pasir yang berkelas, pasir yang diakui sangat cocok untuk semen, mulai dari semen Bosowa, semen Tonasa ya, semen-semen produk dalam negeri lah. Hanya agak sedikit. Ada kuda guys. Ada kuda. Itu namanya Little Pony. Atau Pegasus, bukanlah. Ini agak parah ya jalannya. Kalau tidak disiram ini berdebu. Makanya ada penyiraman sedikit supaya tidak berdebu. Oh, ternyata ada masjid besar di depannya, Samsir ya. Nah, itu peta mapnya tetap masih berjalan. Dan juga masjid. Berapa kilo lagi? 650 meter. Yang tikungan. Di depan belok kiri sih. Poros Malino itu ya. Talas. Nah itu ambil. Ini ada mobil besar ya. Nah ini dia guys, jalanannya. Wow, tapi ada mobil besar, kayaknya mobil besar ini, mobil proyek ini guys, yang siap kerja, siap untuk mengerjakan pekerjaan proyek. Kasih rata lagi karena agak rusak jalanannya. Wah, rusak sekali, parah guys. Sini ada Talasa Mar. Talasa itu bahasa apa itu? Patalas. Talasa, ini Talasa berarti bahasa Makassar ya, hidup. Terus lagi di Yes. wow, jembatannya rubuh guys, sudah dikasih pompi. Wah, jembatannya rubuh. Sini agak parah. Parah guys. Sudah lumayan sih. Nah, di sini pasar-pasar ini. Setelah 150 meter, belok kiri ke Jalan Poros Patalasang Palantikang. Oh, Jalan Poros Patalasang Palantikang. Ini ramai juga di sini. Padat penduduk di sini guys. Padat penduduk. Tapi jalanannya ya parah begini rusaknya. Belok kiri ke Jalan Poros Patalasang Palantikang. Jadi kalau mau lewat sini,
jangan ki balap-balapan di, karena banyak sekali jalanan rusak. Sebelum kita kerusakan mobil tak, aku sampaikan memang ki yang mau ke sini di saat waktu berlibur silahkan, tapi hati-hati ki di jalan karena banyak jerawatnya ini jalanan, jadi harus ki pelan-pelan sedikit guys. Terus sejauh 7 km. Balap-balap lagi. Jalan agak luas di sini ya. Dan agak mulai membaik jalannya bagian sini. Kita agak bisa memperkencang sedikit laju kendaraan dari angka 40 km sampai 60 km per jam. Mudah-mudahan kita bisa tiba sampai dengan selamat, sehat walafiat, gangguan insyaallah amin ya rabbal alamin. Dan jangan pernah lupa baca doa melaksanakan perjalanan. Bismillahi majreha wa mursaha. Semoga kita ini perjalanan dijaga terus dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di sini banyak sekali perumahan guys. Giria Patalasang, Giria Darussalam. Banyak lah. Pokoknya di sini hampir semua tanah-tanah di sini itu banyak sekali yang dijual atau yang dijadikan perumahan atau yang dijadikan tanah kapling. Itu ada ada sepi guys, sepi ini kau ini sepi guys. Wah, tidak ada lampu merahnya ini saat ini. Sini hijau, gunung di samping kami ini gunung yang mantap, pemandangannya sangat luar biasa. Indahnya pemandangan itu perumahan. Di sini banyak sekali perumahan. Sekali perumahan, semua perumahan. Pokoknya ini ramai dengan perumahan-perumahan, properti, para developer, para pengembang mengembangkan semua daerah-daerah Patalasang ini dengan perumahan-perumahannya dibangun. Subhanallah. Banyaknya ini tapi macet ya karena mobil pengangkut pasir, pengangkut sertu, pasir batu, pengangkut ciping, semuanya lewat sini. Jadi agak macet, agak ramai. Wajar memang kalau jalan ini rusak karena memang alat-alat berat ya, mobil-mobil truk lewat sini semua, dump truck dan lain sebagainya. Mobil truk yang sedang menumpah sertu. Tumpah sertu ya. Ini kayaknya ada taman-taman ini ya, taman-taman bunga. Ini taman bunga. Jadi yang mau pesan bunga ada tuh di sini di Patalasang. Ada tuh pohon nipa, ada dekat sama balok nipa. Hati jalan berlobang. Sini agak parah juga, jalan longsor. Bukit Teletabis. Oke guys, jadi sekian dulu, kita akan melanjutkan perjalanan lagi dan kita
kita fokus dulu pada maps. Semoga sehat walafiat, doakan selalu ya. Jadi vlog hari ini sampai di sini dulu. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan selalu ikuti channel-channel kami. Di channel kami ada vlog, ada ceramah, ada mengaji, ada tilawah, ada barazanji, dan juga ada film-film pendek yang bercerita tentang kisah-kisah nyata dalam dunia santri. Oke guys, pokoknya ikuti terus channel kami. Sekian dulu, jangan lupa oke. Jadi cukup sampai di sini vlog kita dulu. Kita lanjutkan untuk masuk ke pembahasan nantinya kemudian. Dan sampai di sini dulu vlog kami. Jangan lupa sering like, share, and subscribe channel kami. Ikuti terus, dan jangan lupa nonton film-film yang ada dalam channel kami. Ada film santri yang bercerita tentang kisah nyata santri, ada juga yang bercerita tentang dakwah dan realita, ada juga vlog-vlog, dan ada podcast, ada tilawah-tilawah Al-Quran, ada barazanji, dan lain sebagainya. Hanya di vlog kami Farid Millennial Channel. Dan jangan lupa kunjungi Instagram kami dan follow Farid_Millennial_, dan di Facebook kami Farid Millennial Channel. Sekian dulu, pokoknya yang penting jangan salah picah. Insya Allah semua akan menjadi berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pokoknya terhits, terkece, debur Indonesia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus jadi? Yes, masih jauh kalau belok kanan. Kota ini kan? Bukan? Kampungan kayaknya. Kalau lewat depan itu satu. Yang mana Murah jauh? rambutan di sini kan? Berapa nih rambutan? Mau berekam juga ya? Berapa rambutan tak? Ya, 25 2 kilo. 25 2 kilo. Ya, Kasih 2 kilo. berapa kilo? 2 kilo. Ambil rekam. Jadi kita beli rambutan dulu guys. 25 2 kilo di. Ya, Sebenarnya ada Harlan. Ada Harlan. Ada lavanya Mar. Agak ramai di sini kayaknya. Agak mulai ke kota-kotaan sedikit ini. Banyak sini. Tadi Ibu. Ini agak ramai juga. Pilihan tempat investasi masa kini. Oke. Masih ada 1 jam 23 menit. Jadi saat ini kita sudah berada di Kabupaten Goa, tepatnya di Polres Malino, di Parangloe, di dekat daripada Desa Borisalo. Ya, masjid yang sedang dibangun di atas bukit ini sangat indah guys. Di belakang kita gunung Bukit Teletabis. Itu bukan bukit ya, itu gunung. Ini pemandangannya sangat indah. Yang mau ke Malino silakan jalan-jalan. Pokoknya mantap perjalanannya karena sudah beton semua sampai masuk ke dalam.